Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 14, ada saya, Atila Rafat Anaya dengan NIM 131231120 dan friend saya. Saya Gabriel Akwil, NIM 131231198. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan singkat mengenai sistem pengapian menggunakan CDI pada motor satu silinder. Ini merupakan tugas kami untuk mata kuliah PTM. Jadi sebelum kita um, masuk dan menjelaskan lebih dahulu apa itu CDI, perlu diketahui dulu bahwa sebelum ada CDI ada juga sistem pengapian platina, yang dimana platina ini itu tuh teknologi yang lebih konvensional. Jadi kalau sistem ini tuh menggunakannya kontak mekanis buat mengontrol arus listrik menuju businya. Jadi cara kerja itu gini, pertama platinanya itu menghubungkan eh, dia tuh ngatur arus listrik kayak ini dengan menghubungkan dan memutus arus listrik dari kumpulan primer coil ke massa. Pas ketika knock distributornya menekan to mid bonnet, pas knock distributor berputar tuh arus listriknya itu dialirkan dan kemudian diputus secara tiba-tiba. Dan pemutusan ini yang dimana saat platinanya terbuka menghasilkan induksi elektromagnetik pada eh, kumparan sekunder coil yang dimana bisa menciptakan tegangan sampai 20.000 volt. Dan tegangan tinggi yang ini yang kemudian dialirkan ke busi memicukan percikan api yang membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder mesin. Sistem ini tuh terkenal dulu karena biayanya murah, tapi tapi ada kelemahan karena dia ini sistemnya mekanis yang dimana adanya kontak antar antar bahan. Jadinya tuh platina itu tuh rentan aus dan biasanya jadi butuh perawatan yang rutin. Terima kasih. Ada juga pula namanya CDI atau Capacitor Discharge Ignition. Berbeda dengan platina, sistem CDI adalah teknologi yang lebih modern dan efisien. CDI menyimpan muatan listrik dalam sebuah kapasitor saat mesin menyala. Kapasitor terisi oleh arus dari baterai atau akumulator. Ketika waktu pengapian tiba, kapasitor melepaskan muatannya ke koil pengapian. Proses pelepasan ini sangat cepat dan stabil, menghasilkan lonjakan tegangan yang jauh lebih tinggi dan lebih responsif dibandingkan dengan platina. Tegangan tinggi dari koil kemudian dialirkan ke busi, menciptakan percikan api yang membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Karena si dia tidak memiliki kontak mekanis yang aus, sistem ini hampir bebas perang. Ada pula komponen penting dalam CDI. Yang pertama itu ialah kapasitor. Kapasitor menyimpan energi listrik mengisi hingga tegangan tinggi dan kemudian melepaskan energi untuk menciptakan percikan yang dibutuhkan oleh pengapit. Sirkuit ini bertanggung jawab untuk mengisi kapasitor dengan cepat dan andal. Biasanya menerima daya dari baterai atau kumparan pengisian. Sirkuit pemicu. Komponen ini menerima sinyal dari sensor atau skalar mekanis yang menunjukkan posisi mesin untuk menentukan tepat kapan kapasitor harus melepaskan energi yang tersimpan. Transformator. Transformator meningkatkan tegangan dari kapasitor ke tingkat yang cukup tinggi untuk menciptakan percikan di busi. Koil pengapian. Meskipun tidak terletak di dalam kotak CDI, koil pengapian bekerja sama dengan sistem CDI untuk mengubah tegangan tinggi dari transformer jadi percikan. Oke, jadi setelah kita ketahui bahwa sistem CDI ini menghasilkan percikan dan mengapa ini penting banget karena percikan ini yang mengaktifasikan partikel bahan bakar eh, yang memicu reaksi kimia yang kemudian ada pembakaran dan sehingga ada ledakan dalam ruang mesin dan itulah yang menghasilkan tenaga. Itulah kenapa sistem ini sangat penting untuk bisa mengatur timing especially pada saat proses pembakarannya mesin pembakaran. Jadi itulah penjelasan singkat dari kami mengenai sistem pengapian melalui CDI dan juga perbedaannya dengan platina yang lebih konvensional. Walaupun platina mungkin lebih sederhana, tetapi CDI ini menawarkan kelebihan dalam hal performa dan stabilitas pengapiannya. Sekian dari kami, ada saya, Tilan Fatanaya, dan friend saya. Gabriel Apil. Cukup segini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.